A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pagi kali ini melanjutkan surah yang baru, yaitu surah Takwir, yang bermakna penggulungan atau menggulung. Surah 81 juz 30. Bisa dibesarkan Ustaz? Iya, kurang besar lagi kali. Ini kali Bang. Oke. Iya betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat, itu jika saja matahari itu digulungkan. Wa idzan nujumun kadarat, jikalau saja bintang-bintang itu berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, dan juga saja gunung-gunung itu dihancurkan. Wa idzal isyaru utilat, jikalau saja unta-unta betina itu dilepaskan. Wa idzal wuhutu husyirat, dan jika saja binatang-binatang buas itu dikumpulkan. Wa idzal biharu sujirat, jikalau saja lautan-lautan itu diluapkan. Wa idzan nufusu suwijat, jikalau saja jiwa-jiwa itu dipasangkan. Wa idzal ma'udatu su'ilat, jikalau saja anak wanita itu yang dikuburkan. Ma'udah itu artinya dikuburkan, anak-anak wanita dikuburkan. Nah, su'ilat, ditanya, bi ayyi dzanbin qutilat, kenapa, dosa apa yang kalian perbuat sehingga kalian dibunuh. Itu adalah terjemahan secara letterlate daripada ayat 1 sampai ayat 9 dari surah At-Takwir. Setelah kita melihat bagaimana penyikapan Syekh Ibnul Arabi mengenai tentang ayat ini. Mulai dari ayat idza syamsu kuwirat, kalau saja matahari itu digulingkan. Ai idza kuwirat syamsur ruh bito idoiha alladzi huwal hayat. Jadi di sini dikatakan oleh Ibnu Arabi bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan syamsu, yaitu adalah syamsur ruh, yaitu adalah matahari ruh, atau jadi ruh yang besar, atau ada kita sebut dengan ruh universal yang sama di setiap makhluk. Bito idoiha, dengan menarik cahayanya. Jadi manusia itu di dalam dirinya ada pancaran cahaya, yang mana ketika cahaya itu ditarik. Nah, cahaya itu apa? Di sini dikatakan alladzi huwal hayat. Cahaya itulah kehidupan. Itulah manusia. Esensi manusia adalah hidup, hayat, life. Jadi kalau kita ditanya who are you, ya pertanyaan itu adalah kita jawab, saya adalah hidup yang sama di setiap segala sesuatu. Jadi yang dimaksud ruh di sini adalah hayat atau kehidupan. Wa qabadoha, tapi ketika maksud daripada digulung itu artinya dia ruh itu dicabut. Wa qabadoha anil badan, tapi dicabut dari badan. Wa izalatuha, dan juga dihilangkan dari badan. Jadi kematian fisik itu atau kiamatul wusta itu terjadi ketika hidup itu sudah tidak ada lagi pada badan atau ruh dengan hidup adalah suatu hal yang sama. Kemudian idza inkadarat nujumul khawas, jadi yang dimaksud dengan inkadarat atau berjatuhan itu adalah berjatuhan bintang-bintang, itu adalah berjatuhannya panca indera, dalam pengertian bahwa panca indera itu tidak bisa lagi aktif, tidak lagi bisa menggaps atau menangkap
objek, bijiha binuriha, karena cahaya yang ada pada panca indera itu atau yang hidup dalam panca indera itu sudah pergi. Kemudian ayat selanjutnya, idza suyirat, nah, kalau dihancurkan atau diperjalankan, jibalu, apa itu gunung-gunung? A'do, nah, itu anggota badan. Bitafti pihak, nah, dengan dirobkan, waja'alaha habaan, dan menjadikan anggota tubuh itu habaan atau menjadi debu. Ini seperti yang saya gambarkan, agak sedikit saya. Jadi manusia memiliki komponen matahari. Nah, inilah yang disebut dengan bahwa selalu para sufi mengibaratkan manusia itu adalah mikrokosmos, karena dalam dirinya ada matahari. Matahari diibaratkan sebagai ruh. Dalam dirinya ada bintang, apa itu panca indera. Dalam dirinya ada anggota tubuh, itu diibaratkan sebagai gunung-gunung. Nah, itulah mengapa manusia itu disebut dengan mikrokosmos dalam perspektif para sufi. Jadi selalu seluruh semesta ada dalam diri manusia dalam bentuk yang lebih kecil. Kemudian ayat selanjutnya tentang idal wa idal isyaru utilat, yaitu jikalau saja unta-unta betina itu di apa di unta-unta betina itu dilepaskan. Di sini dikatakan wa idal utilat isyaru, yaitu dilepaskan unta-unta betina itu. Apa itu unta-unta betina? Di sini dikatakan arjul, yaitu kaki. Al-muntafi biha pisir, yang mana digunakan biha pada perjalanan. Karena unta kan di Arab sebagai dianggap kaki. Kenapa? Karena unta itu dipakai berjalan di dalam perjalanan kaum Arab. Makanya kata unta dalam ayat ini itu diterjemahkan sebagai kaki. Anil istimal pislumasih, karena digunakan dalam berjalan. Watarku intifa biha, makanya dikatakan utilat atau dilepaskan, yaitu ketika kaki-kaki manusia sudah tidak lagi bisa memberikan manusia manfaat dengan berjalan. Nah, atau juga yang dimaksud dengan unta betina itu adalah dikatakan sebagai amwalun nafisah, atau harta yang sangat berharga. Karena kaum Arab menganggap bahwa harta yang paling berharga adalah unta, karena dia yang paling useful dalam atau sangat berguna dalam hidup ini. Jadi al-muntafi biha, yang sangat bermanfaat. Fa innal isyarah, sesungguhnya unta-unta betina itu anfasul amwalil Arab, itu paling berharganya harta orang-orang Arab. Anfasul amwalil Arab, paling berharga. Karena mungkin kalau di Indonesia apa ya, tambang mungkin atau apapun itu Indonesia, bagi orang Arab pada zaman itu ya yang paling berharga adalah unta betina khususnya, karena unta betina bisa melahirkan banyak unta. Kemudian ayat selanjutnya, wa idzal wuhusu fusyirat, jika saja binatang-binatang buas itu dikumpulkan. Nah, di sini dikatakan wa idzal hasyarat wuhusul qawil haywaniyah. Ya, jadi yang dimaksud dengan wuhus atau binatang buas itu adalah potensi hewani yang ada pada diri manusia. Jadi makna husyirat dalam ayat ini bisa ada dua, dikumpulkan atau dihancurkan. Nah, tapi lebih cenderung mengartikannya sebagai dikumpulkan. Insya Allah nanti kalau setelah selesai bulan ini, setelah bulan Ramadan, materinya bisa diambil. Ini ada gambaran. Jadi unta dimaknai dua, kaki, karena memang unta ini adalah benda berharga,
yang dipakai untuk perjalanan. Yang kedua, bisa sebagai harta berharga, ya, karena memang unta betina itu sangat berharga bagi bangsa Arab, karena unta betina itu sangat banyak membantu. Kemudian wuhus atau binatang buas, saya pakai simbol serigala, yaitu jiwa hewani yang ada pada diri manusia atau potensi hewani yang ada pada diri manusia. Ini wuhus. Wa idzal wuhusu husyirat, yaitu ketika binatang-binatang buas itu dikumpulkan. Nah, kemudian dikatakan wa idzal biharu sujirat. Nah, itu ketika apa? Eh, lautan itu diduakan, yaitu muliat biharul anasir bi annal fajr ba'duha ila ba'din, yaitu ketika lautan-lautan unsur itu di sini dikatakan ittasala kullu juz'in bi aslihi fasara bahran wahidan, bersambung setiap bagian daripada lautan itu dan menjadi satu lautan yang satu. Maksudnya dalam ketika kebangkitan itu maka akan tergabung unsur-unsur yang sama di antara banyaknya manusia pada saat itu. Kemudian setelah berkumpul unsur-unsur yang sama itu, wa idzal suwijat nufus, yaitu ketika jiwa-jiwa itu dipasangkan yang sejenisnya. Jadi semua akan bergabung berdasarkan kecenderungannya, berdasarkan amalnya, berdasarkan pola pikirannya, berdasarkan ideologinya, dan seterusnya. Bi antah syara kullu nafsin ila ma tujanisuhu wa tusyakiluhu min sinfin, yaitu dikumpulkan setiap jiwa kepada apa yang sejenis dengannya. Nah, seperti kita, alhamdulillah kita berkumpul di sini, itu karena kita satu jenis, sama sama kesukaan atau sama apa hal yang dicari. Jadi melihat diri itu melihat kepada siapa kita berkumpul. Wasunipat asnapan, nah, kemudian terbentuklah berbagai kelompok-kelompok min su'adai wal asqiya, yaitu ada yang bahagia dan ada yang derita. Kemudian wa idzal ma'udatu su'ilat, kemudian tentang anak-anak wanita yang ditanam atau dikubur, ditanya. Nah, di sini menarik tafsir Syekh Ibnu Arabi, wa idzal ma'udatu wa idzal su'ilat ma'udah. Jadi yang dimaksud dengan ma'udah di situ adalah yaitu adalah nafsul natiqah atau jiwa rasional, atau kemampuan rasional yang dimiliki manusia itu ditanam. Jadi Ibnu Arabi mengartikan bukanlah yang dimaksud dengan anak-anak wanita itu dikuburkan, bukan anak wanita, tapi yang dimaksud adalah nafsul natiqah atau kemampuan rasional manusia itu tertutup. Nah, siapa yang menutupnya atau siapa yang menguburnya? Asqalat ha wa idatun nafsil haywaniyah di qabril badan, yaitu yang menguburnya adalah jiwa hewani di dalam tubuh. Jadi yang maksudnya adalah jiwa hewani itulah yang menguasai atau memendam potensi jiwa rasional yang kita miliki. Nah, karena penting sekali self inquiry itu penting sekali untuk memiliki kecerdasan akal yang tinggi. Akalnya harus juga aktif. Wa ahlakatha, dan juga nafsul hewani itu menghancurkan nafsul natiqah atau jiwa rasional. Kemudian ayat terakhir, ayat 9, bi ayyi dzambin qutilat, ditanyalah nafsul natiqah itu, kamu buat dosa apa sehingga kamu itu terpendam. Jadi di akhir di kehidupan ini, jadi nggak mesti di akhirat nanti ditanya dosa apa yang membuat rasional kita itu terpendam, dan yang menguasai adalah jiwa hewani. Nah, di sini makanya dikatakan di ayyi dzambin qutilat, nah, dengan dosa apakah dia dibunuh, yaitu tolabu izhari dzambi, yaitu meminta menampakkan dosa atau kesalahan atau perbuatan buruk, istawalat nafsal haywaniyah, yang mana yang membuat
nafsul hewan itu berkuasa ala natiqah daripada nafsul rasional atau jiwa rasional. Ya, berupa apa? Minal godot, dari marah. Itu kan marah artinya nafsul hewani mengontrol mengontrol nafsul rasional. Ya, tentu marah yang tidak perlu gitu. Tiba-tiba marah, suka marah, itu nafsul hewaninya menguasai nafsul natikonya. Atau syahwat, atau keinginan yang berlebih, atau geruah, dan lain-lainnya. Makanya di dalam ini Rasulullah dalam hadis mengatakan al-wa'idatu wal ma'udatu, yang mengubur dan yang dikubur itu dalam neraka. Nah, dalam pengertian bahwa al-wa'idatu wal ma'udatu, yang mengubur dan yang dikubur dalam neraka, dalam pengertian jiwa yang mengubur itu kan jiwa hewan, yang dikubur adalah jiwa natiko. Keduanya di neraka, dalam pengertian keduanya dalam siksaan, dalam ketersiksaan. Kenapa? Karena kedua-duanya yang kalah dan mengalahkan sama-sama tersiksa. Karena berada pada satu soul. Karena di sini katakan li'anna nafsal natiko fil azab muqarnatul li nafsil hewaniyah. Karena nafsu natiko atau jiwa rasional itu yang seharusnya digunakan untuk berpikir berdasarkan akal, itu diazab bersamaan dengan nafsul hewan. Nah, begini ada pembagian yang saya buat. Nah, jiwa ada dua, ada jiwa hewan dan rasional. Maksudnya ini bukan pembagian lengkap, tapi ini pembagian berdasarkan di pembahasan ini. Pembagian lengkap banyak. Kemudian hewan ada buas dan ada ternak. Nah, jiwa rasional ini tadi disebut dengan nafsul natikoh. Nah, yang itulah yang dia dikubur. Wa idzal ma'udatu su'ilat, jikalau anak-anak wanita itu dikubur itu ditanya. Yang dimaksud anak-anak wanita itu adalah jiwa rasional. Ditanya, kenapa kamu terkubur? Oh, ternyata dikubur oleh jiwa hewan. Jiwa hewan yang menguasai jiwa rasional. Itu adalah dua, ada buas dan ada ternak. Ada sabaiyah dan ada bahimiyah yang menguasai jiwa rasional. Jadi ayat 1 sampai 9 ini bercerita tentang mengenai tentang kondisi jiwa yang ada pada diri manusia. Nah, secara mikrokosmis. Nah, itu Bang pengantar dari saya. Ya, terima kasih Ustadz Andi. Alhamdulillah kita telah dibantu Ustadz Andi untuk bisa memaknai penyingkapan yang terjadi pada Sahih Al-Akbar Ibn Arabi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, saya ingin membantu memberikan sedikit pengantar berkaitan dengan pemaknaan ini. Mungkin bagi sahabat-sahabat yang belum terbiasa takwil sufi, pemaknaan hakikat dari simbol-simbol Al-Quran dari Ibn Arabi, kita perlu memahami ada terminologi yang penting kita pahami di sini. Jadi bayangkan teman-teman ada segitiga, di atas itu Allah, di bawah itu ada alam, yang satunya lagi manusia. Di Allah itu di God itu metakosmos. Meta artinya melampaui kosmos. Seperti kata metafisika, ya kan? Kalau saya itu senasar suka menyebut juga ada metahistoris. Jadi melampaui sejarah. Kalau sejarah kan terikat waktu dan ruang, ya. Kita tidak tahu pasti sejarah nabi-nabi itu seperti apa karena kita nggak lihat gitu ya. Tapi melalui meditasi kita menyeberang. Itu metakosmos, metafisika. Nah, yang alam itu sama dengan makrokosmos. Jadi alam besar. Kalau di Jawa itu jagat besar gitu ya. Nah, sedangkan insan manusia diri kita nih, tubuh bersama rohani kita, Bu Yanti,
itu mikrokosmos. Jadi saya suka analogi sederhana teman-teman. Kalau ada Taman Indonesia, ada Taman Mini gitu ya. Itu satu simbol yang bagus biar kita paham apa yang ada di Indonesia itu ada miniaturnya di Taman Mini gitu. Pengalaman saya waktu saya ke Taman Mini dulu, itu saya bahkan lebih tahu Batak itu bukan di daerah saya secara fisik jalan-jalan, tapi justru ketika saya ke Taman Mini, di situ saya melihat suku-suku ada baju adat, senjata dan seterusnya. Jadi jalan-jalan ke Taman Mini seperti kita jalan-jalan ke seluruh Indonesia. Mengetahui mikrokosmos, apalagi hakikatnya, sama dengan memahami makrokosmos, akhirnya dibalik semua kosmos itu Allah. Nah, kalau di makrokosmos itu ada matahari, maka di diri kita itu adalah roh gitu. Jadi matahari itu disebut juga cahaya yang sangat terang, betul, tapi juga sumber kehidupan. Jadi di diri kita matahari itu adalah roh atau sang hidup. Itu kan enak tuh, direct Pak. Nanti kalau sudah terbiasa dengan terminologi ini, itu nanti paham tuh wasam siwa duha gitu kan. Demi matahari, oh itu rupanya demi rohku gitu ya. Duha gitu ketika cahayanya terang gitu kan. Nah, kalau di terminologi lain nanti Lailatul Qadar itu cahaya, tapi kalau itu bukan cahaya matahari, tapi bulan itu turunan dari cahaya matahari itu kolbu, teman-teman. Jadi cahaya hati nurani. Nah itu sudah ada unsur alamnya. Tapi di sini tidak ada istilah bulan ya, Ustaz, ya. Tapi bintang-bintang. Jadi ini langsung kepada yang hidup itu roh, cahaya dengan tubuh. Nah di sini ada catatan saya tadi, saya sibuk sekali itu mencatat. Terima kasih Ustaz tadi ya. Matahari itu adalah roh hidup, teman-teman. Terus bintang-bintang itu pikiran, apa panca indera. Tapi kalau tempat lain itu sebut pikiran. Tapi pada konteks ini nggak dibahas bulan ya. Itu nanti kalau kita bahas surat al-al apa ya, Lailatul Qadar ya. Nah kalau sudah demikian teman-teman, maka kita jadi enak nih. Apabila matahari digulung gitu ya. Nah, dan apabila bintang-bintang berjatuhan ya. Jadi di sini ketika jika matahari roh digulung dengan berakhirnya cahayanya, yang mana hal tersebut adalah kehidupan hayat dan kehidupan itu dicabut dari badan. Jadi terpisahnya roh dari badan. Saat itu juga teman-teman, panca indera kita bintang-bintang berjatuhan kan? Fungsi mata, fungsi pendengaran, fungsi mencium, itu simbol dari pecahan-pecahan cahaya itu. Jadi melihat satu hal itu karena ada cahaya di dalam, betul nggak? Jadi fungsi melihat, fungsi mendengar, fungsi mencium, jadi aroma, merasa, itu bintang-bintang kan cahaya-cahaya, itu luar biasa tuh. Itu mirip seperti teman-teman, kita tadi kan dibahas ketika roh keluar dari badan, dicabut, digulung, maka panca indera nggak aktif lagi. Analoginya bisa juga pengalaman teman-teman waktu tidur gitu. Tidur kan udah nggak berfungsi lagi tuh. Penglihatan, pendengaran itu tidur pulas, apalagi tidur pulas. Lalu kalau secara sadar itu kan alami, secara sadar adalah meditasi teman-teman. Meditasi kita kan ini. Oke, jadi lalu apabila unta-unta yang bunting di sisi kalau diterjemahkan pertama ditinggalkan ya, tidak diperdulikan. Nah, itu di situ saya suka tuh istilah unta di situ. Unta itu di situ kan kendaraannya orang Arab tuh, Bu Yanti. Iya. Kalau unta betina itu simbol kaki dan harta. Saya tadi maunya tuh unta itu apa ya analoginya? Bisa juga Ferrari kalau zaman sekarang, Mercy gitu. Jadi hubungan kita dengan Mercy itu kalau kebetulan itu sudah apa ya, sudah ditinggalkan, tidak dipedulikan lagi, betul nggak Bu? Pada waktu kematian datang, Ferrari yang di garasi itu, Force itu udah ditinggalkan, benar nggak Bu?
Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, nah pada waktu roh itu keluar dari badan, nah di sini binatang-binatang liar itu bagus lagi, jiwa-jiwa hewani teman-teman ya. Nah itu jiwa-jiwa hewani kita itu apa namanya badan-badan halus ya, dia membentuk imajinal diri imajinal. Sebelumnya kan kita udah bahas ada jiwa-jiwa hewani itu ada bahimia, sabaiyah ya, buas dan hewan ternak. Dan apabila lautan dipanaskan, apa di situ ya Ustaz ya, lautan ya, itu disatukan semuanya itu ya, disatukan semua kita sendiri, dan pada saat itu roh-roh dipertemukan, ya kan? Nah, ini juga Ustadz Andi, nah pada waktu kita mengalami mati, jadi ini teman-teman, belajar mati sebelum mati itu jangan nunggu kiamat wusto ya. Kiamat wusto udah paham teman-teman. Tapi sekarang, kalau kita kiamat wusto, mati tubuh berakhir, maka jiwa-jiwa hewani kita ngumpul, dia akan ketemu jiwa-jiwa yang lain di alam barzah itu. Kayak di sosmed lah analoginya ya. Ini kan kita sebetulnya di digital nih. Ya ya kan teman-teman ya. Jadi tadi telat 10 menit. Aduh mana nih deg-degan ya kalau nggak ngumpul nih sama teman-teman nih. Ngumpul gitu ya. Jadi lebih kurang teman-teman kalau kita mati dalam kiamat wusto, kita kan ketemu jiwa kita dulu apa dikumpulkan kan, jiwa-jiwa kita dikumpulkan, pribadi kita kan banyak hewan-hewan nih. Nah itu ngumpul membentuk entitas, lalu dia ketemu lagi jiwa-jiwa yang lain. Nah terus yang menarik, apabila bayi-bayi dikubur hidup-hidup, nah ini diurai tuh. Di situ akal kita dalam kehidupannya kan akal kita suka dikuasai oleh hewan kita tuh. Dia nggak? Syahwat sama marah. Itu simbolnya tadi. Syahwat dan marah, betul nggak? Nah pada saat kita dikubur tuh, nanya nih kita dalam diri, hei akal, gitu kira-kira. Namun kok bisa kamu kalah sama syahwat gitu? Nah itu tanya tuh teman-teman Bu Pita nih kita nanya. Kamu punya akal kok kalah sih, korupsi juga sih kamu gitu. Jadi kalau di kehidupan kita sekarang ini, ya kalau kita nafsu natikoh tadi dibilang nafsu natikoh. Jadi kalau Aristoteles suka nyebut itu hewan natik, ya hewan yang berpikir gitu kan. Akal juga disebut hewan, tetapi yang berpikir rasional. Tadi di Ureus tadi kan jiwa rasional ya. Nah, kok bisa sih akalmu harusnya dia menuju cahaya, mengambil hikmah. Tapi kok kalah gitu sama nafsu, syahwat, dan marah, teman-teman. Dosa apakah ketika, ini kamu dosa apa kok kamu sampai kalah, sampai bisa dikubur gitu ya. Nah, itu jadi teman-teman sekalian, ini membantu kita untuk melihat bahwa at-takwir ini itu penggambaran lagi tentang bagaimana roh itu dikeluarkan dari badan, konsekuensinya apa. Jadi tadi kan juga ketika entitas jiwa kita yang dari amal perbuatan itu kan membentuk satu imaginal self. Saya sekarang itu senang ada teknologi teman-teman digital, mampu menjelaskan apa yang digambarkan di kitab suci. Dan sekarang ini kalau saya punya Twitter, saya nggak punya Twitter Bu Yanti ya. Ada Instagram, ada orang Instagramnya aja ada 3, ada buat dagang, ada buat scroll-scroll tersembunyi gak identitasnya biar dia ngeliat yang lain gitu. Ada memang untuk kegiatan keluarga gitu. Instagramnya aja 3, TikToknya 2 gitu. Belum Twitter gitu segala macam. Email gitu. Itu kan mewakili jiwa-jiwa kita. Jadi lewat itu kita bertemu dengan yang lain. Gitu. Nah itu jadi
Coba tuh, kalau kita tidak dimaknai hakikat seperti ini tentang matahari digulung, opo ini ya, bintang-bintang berjatuhan itu, apa yang di angkasa sana berjatuhan, jadi tidak relevan. Jadi Quran itu syarat dengan banyak itibar atau perumpamaan, simbol. Kita bahkan menyembah sembahyang, sholat, ya kan kita kan tidak nyembah batu teman-teman. Tetapi jutaan manusia, kalau sholat nggak sah kalau nggak arahnya ke batu itu Ka'bah. Makanya Nabi kasih satu apa ya, kalimat dari hadis qalbun mukmin baitullah. Makasih loh Ustaz tadi telah membantu kita untuk bisa melihat ayat ini, surah ini relevan pada kita. Itu tambahan saya tidak jauh berbeda yang tadi, cuman menekankan aja. Jadi pengantar metakosmos, ya Tuhan di balik kosmos ini, metakosmos, metafisika ya. Ada istilah jadi dari Mark Zuckerberg, metaverse. Wah itu, metaverse. Jadi nanti ibu-ibu sekalian, kita kalau Zoom nggak pakai layar laptop lagi atau iPad, HP, tapi cukup pakai kacamata. Wah, kita ketemu nih. Kita Ustadz Andi kalau kontemplasinya backgroundnya ini dulu ya, suasananya apa? Spain, Mesir atau Spanyol, saya nggak tahu kapan. Kayak katanya sih sudah ada. Jadi sekarang kan juga kalau background kita ini Ustadz Andi di belakangnya masih Nabawi itu kan gitu. Masjid Nabawi. Padahal lagi di dekat sawah, mesti di Makassar gitu kan. Gitu. Nah, Bu Pita juga backgroundnya bunga-bunga gitu. Saya kayak Maroko begini kan. Nah kalau ayah Sarial ya sofa ya yang di rumah gitu. Nah jadi bayangkan teman-teman, secara imajinatif kalau kita terbiasa itu sudah sering hidup, cuman kita nggak bisa hold. Jadi badan ini berakhir, roh itu digulung istilahnya, gulung kembali, maka amal-amal kita membentuk kehidupan kita, membentuk diri kita. Clear ya? Dan diri kita yang imajinatif itu, barzah itu, jadi alam barzah bukan antah berat, itu akan bertemu dengan jiwa-jiwa yang lain. Seperti kita sekarang. Jadi kalau badan kita maka kita akan ketemu jiwa-jiwa yang sejenis. Maka apabila roh-roh dipertemukan, ya silakan Ustaz ditambahin lagi. Terima kasih Bang. Dari beberapa ayat ini juga kita belajar bahwa sebenarnya nggak perlu menunggu untuk melihat sebagaimana ruh atau jiwa kita nanti di barzah. Cukup melihat apa yang terjadi pada hari ini, bagaimana kita berteman, bagaimana kita melihat kehidupan, bagaimana kita memandang persoalan, itu sudah menggambarkan atau bagaimana respon kita terhadap sesuatu, marahkah, bencikah, dengki, ataukah senang atau bahagia terhadap sesuatu, udah kelihatan, oh ini nanti ngumpulnya sama ini nih, yang suka marah. Sudah. Jadi saya selalu ngomong ke santri saya, kalian nggak usah menunggu gimana gitu untuk masuk neraka atau surga. Lihat aja bagaimana respon kita terhadap sesuatu, bagaimana kita saya sering bagaimana kalian memperlakukan sampah-sampah kelas yang sudah dipakai terus disusun enggak gitu. Itu kan bagaimana mengapresiasi orang lain, bagaimana mengapresiasi ruangan, mengapresiasi tumbuhan, itu cerminan jiwa-jiwa kita. Jadi nggak usah menunggu meneropong masa depan itu kuliah. Makanya apa yang tadi diceritakan oleh Ibnu Arabi di sini mengenai takdir itu terjadi juga sekarang. Tidak perlu menunggu ke depannya. Karena kita sudah bisa dengan adanya kontemplasi pagi ini tuh Bang, alhamdulillah kita bisa langsung melihat direct, oh saya yang ini, golongan ini, saya bagian ini. Oh, saya tidak boleh, maksudnya jiwa saya tidak boleh saya arahkan kepada nafsu hewani. Saya harus mengarahkannya kepada nafsu nati. Kok jangan sampai saya nanti ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, kamu kok bisa kalah gitu.
dikubur gitu. Kok Dikubur, matinya kamu begini gitu ya? Kok oh mati matinya kamu begini. begini? Iya. Nah, itu Bang Nah, saya. itu. Jadi saya bayangkan kalau seorang pejabat, dia kan punya kekuasaan, akal dia main, nggak boleh ngambil uang rakyat gitu ya. Tapi syahwatnya lebih dominan gitu kan. Jadi akal sehatnya itu dikubur oleh syahwatnya, apa keinginan besarnya, sehingga toto matinya biu. Oh kamu kalah, kok matinya seperti ini. Kira-kira gitu ya. Tapi sebetulnya di sekarang ini sudah dia rasakan. Silakan Bu, teman-teman ya. Bu Yanti gimana, dapat apa di sini? Wah, banyak banget, Bang. Saya belajar dari pagi ini, belajar untuk mikrokosmos ya, belajar tentang diri kita sendiri yang disimbolkan, dituangkan di dalam Al-Quran. Itu saya jadi belajar bahwa saya tuh senang dengan apa gunung-gunung, senang dengan melihat pemandangan. Jadi kalau pagi itu laptop saya putar YouTube yang pemandangan indah-indah seperti gunung-gunung, kemudian burung-burung, kemudian taman yang gemericik air. Rupanya saya rindu akan hal yang seperti itu gitu. Jadi saya senang juga dengan pendaki gunung ya, orang yang sedang mendaki gunung. Saya kagum sekali. Kenapa? Karena saya melihat bahwa orang mendaki gunung itu menapaki suatu perjalanan panjang naik dan ternyata itu seperti saya sedang menjalankan menjadi pejalan spiritual gitu, naik dan harus melepaskan beban-beban, kemudian harus membersihkan diri sehingga supaya ringan sampai di puncak. Itu sih Bang pelajarannya, melihat ke dalam mikrokosmos. Terima kasih banyak Bang Dame, Bang Ustadz Andi. Makasih. Itu Bang Dame. Oke, ya, makasih Bu Yanti. Jadi paling tidak Bu Yanti sudah mulai melihat, kan kemarin Ustadz Andi ngirim yang TikTok apa potongan video dari Profesor Quraisyap ya. Hmm, Nah itu belum kan lihat ya. eh, ya tadarus itu sebetulnya menelaah pelan-pelan ya tadarus ya. Oh iya iya iya. Dan masing-masing kita dengan hati yang terbuka itu bisa kayak permata kan dilihat ya, berlian ya. Wih, kok Ibnu Rubi melihat dari sisi ini ya, gitu. Si A melihat dari sini. Tapi sebenarnya itu permata yang sama, berlian yang sama gitu ya. Jadi hakikat yang seriater tunggal itu dilihat dari banyak sisinya. Bu Yanti memandangnya begitu ya. Yang penting dapat petunjuk pada hati kita. Tapi ada terma-terma, term-term yang itu maknanya kayak fix Bu. Seperti kenapa Nabi Musa bertemu Tuhan di gunung gitu ya. Itu memang Nabi Muhammad juga di gua di bukit gitu. Itu Yesus Christ atau Isa Al-Masih juga khutbah di atas bukit. Itu khutbah wejangan-wejangan yang datang dari tempat yang tinggi. Kalau di sini kan tempat yang tinggi itu nafsu natikoh, dari akal yang selalu mencari hikmah, bukan dari nafsu hewani gitu. Kira-kira gitu. Kasih Bu Yanti. Ini ada catatan Ustadz, kita perlu dikit. Siapa namanya? Bu Ratna, Ustumon dijelaskan pengubur dan yang dikubur keduanya dalam neraka. Betul. Akal itu harusnya bisa merespon suffering, derita itu bijaksana. Kita nih sekarang nih teman-teman, ketika akal kita yang mestinya bisa memaknai peristiwa dengan bijak, tapi dia terkubur oleh marah dan nafsu baratnya, maka akal itu juga pengubur dan yang dikubur masuk neraka kan gitu. Ya enggak? Jadi penguburnya syahwat, marah, kan kita kan kalau lagi marah kan akal itu terkubur, Bu. Nggak berdaya. Nah, kalau kita sekarang di kehidupan sekarang, suka akal kita terkubur oleh nafsu syahwat dan marah kita, benci, dendam, seterusnya.
Maka pada waktu mati tubuh ini berakhir, kiamat itu kita mengalami konsekuensi. Kenapa kamu matinya seperti ini? Itu saya suka lihat tuh ada orang-orang pintar, dia mungkin udah dokter, tapi ketika dia akalnya nggak main lagi gitu, hanya gara-gara demo, hanya gara pokoknya begini gitu. Ini kok orang pintar kok nggak bisa melihat jernih ya? Saya juga heran juga itu. Kok bisa kamu kemarahanmu, kesentimenmu pada kelompok tertentu itu membuat akalmu, nafsu nanti kamu nggak bisa bicara. Ini dia menderita dengan itu. Ya, Gitu. ya, kemarahan. Oke, terima Dan kasih. ya makasih Mbak Rana. Saat Andi mau nambahin? Sama Bang, ya begitu penjelasannya sama. Iya, iya. Dan tadi saya suka sekali tadi Ustadz Andi sebagai Ustadz di pesantren itu udah mulai membawa Quran itu dipahami anak-anak itu ketika kamu menyikapi ruangan, tempat, kamar gitu kan. Kan suka tuh kadang-kadang di pesantren berantakan apa gitu kan. Dan itu menggambarkan jiwamu yang mana tuh yang mengekspresikan ruanganmu, cara berpakaianmu, cara kamu bertutur, bagaimana kamu berinteraksi sama orang, menyikapi pekerjaan. Dan ini teman, kalau sudah terbiasa nih sahabat-sahabat di sini, itu nanti ayat-ayat yang lain itu begitu-begitu, nggak terlalu jauh berbeda. Cuman, wih, kok ini asik ini gitu. Ya, alhamdulillah. Iya. Gimana yang lain boleh? Bu Yanti boleh lagi, silakan. Ya, sekarang itu kan melihat fenomena yang terjadi ini kan kadang ya sedikit banyak terusik sebenarnya, tetapi terus langsung saya masuk ke dalam diri sendiri. Kalau saya mudah terusik oleh hal-hal yang di luar itu kembali ke diri gitu Bang, masuk ke dalam diri terus. Jadi melihat apa tuh namanya mikrokosmos ini harus lebih kuat gitu apa tarikannya daripada tarikan dari luar itu sih supaya kita juga lebih nanti pada saat meninggalnya itu dipertemukan dengan apa yang kita fokuskan gitu begitu kan ya Bang ya. Ya. Nah, Makasih. di satu sisi, ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat, itu realitas kita katakan yang di luar kehidupan kita dengan siapa kita ketemu apa kejadian yang menimpa itu cerminan dari batin kita yang menarik itu dia saling menarik itu kalau di buku Iqra itu saya tulis ada itu cermin di mana-mana gitu dan waktu menjelaskan ini kepada sahabat-sahabat di kantor dulu Bu Yanti ya kalau diundang teman saya ngerti salah satu teman dia bilang kenapa ya susah sekali menjelaskan ini ke orang nggak usah dipaksa namanya juga lagi buram gitu jadi kita bisa melihat wajah diri kita melalui kehidupan kita yang sekitar kita dan respon kita tapi ini teman-teman perlu dikontemplasi secara uh, seksama dan detail Bu Rita ada Bu Rita di HP-nya pasti 4 gambar ya. Assalamualaikum. Saya dapat Ya, pelajaran di sini utama ke kontemplasi aja, Bang Dame. Kontemplasi ya. diri bahwa saya untuk diri saya sendiri, misalnya saya nanti mau bergabung dengan siapa, otomatis jiwa saya sendiri yang harus diperbaiki gitu. Itu Ya. aja. Jadi saya yang harus memperbaiki ke dalam diri terus. Itu mungkin. Ya, makasih. Makasih. Terima kasih. Nah, ini juga luar biasa menurut saya. Jadi makanya kan kalau bahasa yang suka kita dengar dari kata Nabi apa tombo ati itu ya
berteman dengan orang-orang soleh kan gitu kan. Kumpul ono gitu kan, gimana sih lagu itu? Ya, dengan siapa kamu berkumpul gitu. Tapi kalau Burita teman arisannya gimana gitu kan, kita susah nolak teman arisan ini kan. Ya jadi, nah ini perlu jangan sampai nafsu natiko ini terkubur tuh di kelompok arisan itu. Perlu bijaksana tuh, ya nggak Bu Yanti ya? Iya, Sebenarnya jangan dikira teman soul kita itu nggak usah jauh-jauh ya, keluarga kita di rumah kan gitu. betul. Itu Ya kan? teman kita. Iya, iya. Nah, gimana tuh kalau tiba-tiba kita udah kayak terjebak di komunitas itu, di lingkungan itu, gimana itu? Nah, itu kira-kira. Itu gimana tuh Ustadz Andi itu? Ustadz Andi ini juga keluar dari komunitas tertentu rada berat tuh, gimana itu? Dalam menyikapi hal ini tuh harus self inquiry-nya harus kenceng gitu. Ya, jadi self inquiry-nya nggak boleh lemah. Saya kan kemarin ibu saya kan masuk rumah sakit anemia. Terus ibu nelpon terus video call, tapi ibu nangis, ibu saya nangis. Itu saya sebagai anak, saya punya ego sebagai anak muncul. Waduh, saya kan jauh kan 6 jam dari rumah karena lagi ada tugas di Kota Makassar. Jadi agak lama tuh Bang, agak ada berapa jam gitu bergejolak nih. Tapi karena sering baca tiap pagi, baca ini tuh ada perlawanan, nafsu natiko aja ada perlawanan Pak. Iya. Ayo di dua nih, ada dua hal, lawan nggak. Bukan berarti saya nggak mencintai ibu saya, tidak menghargai dan tidak menyayangi ibu saya, enggak. Tapi di dalam diri tuh saya kalau worry banget sama ibu nggak juga berfaedah gitu. Jadi saya nggak mau energi saya jatuh ke worry, saya mau energi saya jatuh ke positif. Itu sambil naik motor saya ketemu teman saya inquiry, siapa nih yang bawa motor, ya. Ini makan. Itu kalau tidak di self inquiryin itu kena gitu. Nafsu natiko kalah, langsung diambil sama nafsu lawamah atau nafsu bahimiyah, hewan yang lembek. Nah, lama-lama baca lagi sambil nerjemahin kemarin yang materi pagi ini, saya langsung ketawa gitu. Karena langsung masuk, saya ketawa ekspresinya, bukan ketawa menjelekkan atau menganggap rendah hubungan saya dengan ibu, enggak. Tapi itu ketawa joy yang saya rasakan dari dalam. Oh iya, oke. Nah, mulai reda. Nah, itu pentingnya kenapa kita harus selalu pagi baca lagi, ulang lagi. Nah, itu makanya self inquiry dan semua hal yang kita pelajari ini penting banget untuk menjalani kehidupan. Itu Bang. Terima kasih Ustadz Andi. Ini maksud saya, kita semua di sini juga ya diberikan pengalaman langsung ya Bu Yanti ya. Jadi gimana kita, nah kadang-kadang kan kita bisa begini nih, aduh nanti aku dianggap anak durhaka ya, di satu sisi saya dapat tugas nih untuk ngurusin santri, terus ya worry kan. Wah, lemah tuh jiwa kita itu kalau nggak self inquiry, ya nggak Bundo ya. Nah itu langsung diuji tuh kalau kita nggak melakukan self inquiry, kita periksa gitu. Nah, itu jangan sampai jiwa kekhawatiran itu mendominasi sampai nafsu natiko, akal yang mestinya bisa memilah-milah dengan tepat itu kalah. Saya yakin kita semua di sini mengalami itu. Saya juga mengalami itu, dan dengan membiasakan diri, wah ini respon saya derajat jiwa yang mana nih, terus diam, terus memohon petunjuk dari Allah sehingga cahaya ruhani itu mendominasi. Makasih Ustadz Andi ke itunya itu, dan masih bisa membantu. Ya silakan Bundo. Bundo menyikapi tiga surat yang kita sedang pelajari ini berhubungan semua. Ya. Dari pertamanya berhubungan, lebih kuat lagi di surat ini. Masya Allah, banyak sekali yang dirasakan Bang.
kelakuan kita sehari-hari gitu. Masya Allah, terasa sekali. Alhamdulillah banyak yang didapat, Bang. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Kita udah bisa memilah, bisa apa, bisa menilai diri kita seperti apa. Gitu. Alhamdulillah, Bang. Kasih, Budo. Kasih. Ya, kasih. Udah lagi, Bu Pita? Udah suaranya oke? Iya, alhamdulillah udah mulai muncul suara. Makasih Bang Iya, Dame, Ustadz Andi. iya. Iya, tadi yang Ustadz Andi sampaikan terakhir itu betul-betul teralami. Cuma beda sehari ya Bang ya, kemarin kan yang saya tuliskan tentang ayah saya. Nah Iya. itu tadi malam mungkin ya. Kurang keras. Iya, tadi malam. Sebentar. Sudah cukup terdengar, Yanti? Iya. Sebentar, saya ganti dulu. Ya, halo. Iya, iya, iya. Oke. Jadi tadi malam itu perut saya bergolak. Memang saya lemah di perut. Kalau ada persoalan atau apapun itu ke perut larinya. Nah, sama seperti yang tadi barusan, saya juga, oh sama nih relate dengan Ustadz Andi. Self inquiry itu ini apa ya? Kenapa ya? Saya kan puasa kemarin-kemarin itu. Kenapa perut saya seperti ini? Salah makan apa gitu? Ini siapa? Ini apa? Nah, barulah Bang, yang tadi nih. Nah, tadi apa akal dan Sunatikoh dan jiwa hewani. hewani. Karena kan saya mikirin ayah saya kemarin gitu ya. Mikirin itu kan kolbu saya bolak-balik gitu kan. Terus ya sudah di waktu sahur diskusi dengan suami, lalu ya dia menyampaikan sesuatu, udah cek hati kamu lah gitu. Coba deh subuh, pas lagi subuh, udah Bang. Subuh itu sekarang enak banget sama kayak saat Andi alami ya udah memang semua harus diikhlaskan ya, harus kembali kepada yang memiliki semuanya ini gitu. Cuma beda sehari Bang, itu dengan ayat-ayat itu aduh ya Allah, sama seperti Bunda tadi bilang aduh ini semuanya relate satu ayat dengan ayat yang lain, padahal kita bacanya urut gitu. Alhamdulillah, terima kasih Bang Name. Iya. Sama Alhamdulillah Bu ya. Yanti, iya sama Bu Yanti Iya. juga senengnya ngeliat gunung Bu. Saya juga sama saya sama Bu Yanti senengnya ngeliat gunung. Iya benar, indah. Indah alam. Ya terima kasih. Ya, jadi Bu Vita, ayat-ayat Quran yang sedikit-sedikit kita tadarusin, kontemplasikan ini, itu ternyata kita rasakan menjadi penuntun ya Bu ya. Jadi kata-kata di Al-Quran itu kan sahru Ramadan alladzi unjila fil Quran hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan karena kamu niat betul-betul mendapat petunjuk gitu ya. Di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nah dari situ dia bisa dapat furqan, kemampuan, discernment, membedakan ini responku yang mana nih gitu ya. Nah itu kan sering kita baca tuh ayat itu. Ustadz selalu menyampaikan itu kan. Nah jadi dari situ dengan demikian perasaan atau pengalaman kita yang sedikit-sedikit banyak terkuak hikmah-hikmah itu rasanya kita ingin lanjutkan nih meskipun sudah selesai kalender Ramadannya, kita ingin lanjutkan agar kita selalu akrab dengan Al-Quran. Kan tuh tombol hati itu kan bangun malam kan ada tuh berkumpul dengan orang soleh, orang-orang yang frekuensi. Ketiga juga puasa, kemudian juga nelaah Al-Quran, zikir, satu aja itu ditekuni, itu sudah cukup. Itu sebenarnya itu saling terkait. Dan yang menarik lagi, ya ini doakan teman-teman, insya Allah nanti YouTube-nya kita tampilkan ya, karena pingin juga buka yang kemarin Ustadz Andi. Ini kemarin itu kayaknya masih kurang nendang tuh kemarin, perlu dibuka lagi
pembahasan ini kan udah pertemuan ke-13 ya. Iya. Pertemuan 1, 2 sehingga ada satu rangkaian cerita Rangkaian. gitu yang utuh gitu. Ya. Dan tadi cerita Ustadz Andi Alfi juga, wah ini pada waktu menerjemahkannya pun sebetulnya luar biasa ya, ada Luar biasa. pergulatan-pergulatan ayat itu dialami. Iya. Ya padahal kalau baca tadi apa penerjemahannya ya nggak kebayang sama sekali ini apa maksudnya gitu. Begitu dijelaskan oleh Ustadz Andi bagaimana Ibnu Arabi menafsirkannya, oh relate ya sama kehidupan. Tapi mungkin in another time ini akan bermakna beda gitu ya Bang ya. Ya, Relate dengan jadi kehidupan yang maksudnya pengalaman yang beda gitu ya Bang ya. iya, iya Bu. Kalau di sini kan saya pribadi belum terlalu menekankan aspek pengalaman meditatifnya. Jadi kita selalu bawa meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Padahal sebetulnya saya perhatikan ya, saya sendiri punya pengalaman terhadap teks ini. Itu saat kita berdiam diri, itu ayat itu rupanya Nabi itu mengeluarkan Al-Quran itu kan dari mulut beliau kan. Itu pengalaman batin Nabi rupanya. Nah, ketika Ibnu Arabi di zamannya membaca itu, Ibnu Arabi punya pengalaman batin. Tapi nanti terrefleksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga itu menjadi persiapan kita pada waktu kematian kiamat wusta itu datang. Jadi nggak begini lagi teman-teman, tidak lagi Quran itu yang dilihat itu kayak ngambang-ngambang nggak jelas gitu loh. Jadi ini apa ya itu? Jadi kan selama ini kan kita udah dijejalin kan, kita hormati, kita respect pada guru-guru kita yang telah memberikan kayak notion, ide-ide. Tapi kan masih mentah. Sekarang mulai terkuak nih batin-batinnya. Kayak tadi unta kan ya nggak mungkin ngomong Ferrari kan. Zaman dulu ya kendaraan kemana-mana harta yang dibanggakan unta Bu. Ya kan? Jadi sekarang konteksnya relevannya apa? Kendaraan kita kan saat yang sama kebanggaan, saat yang sama juga unta itu adalah harta yang kita kekepin gitu. Itu semua ditinggalkan di situ di ayat itu dikatakan kan ayatnya itu unta-unta itu ditinggalkan kan Bu, ya enggak gitu dan apabila unta-unta yang ditinggalkan ya kan unta-unta betina itu ditinggal. Oke, teman-teman. Terima kasih Ustadz. Ya. Kasih. Masih ada satu lagi boleh sebelum kita tutup? Bang. Cukup? Ayah, silakan Ayah. Boleh ya. Ya, mengenai harta tadi yang Bang katakan, yang relaynya dengan sekarang, Mercy, Porsche, segala macam. Nanti setiap tinggalkan. Jangankan kiamat wusto itu ketinggalkan. Lagi hidup aja ditinggalkan Bang. Kalau sudah pakai baju kuning itu udah ditinggalkan semua itu Bang. Masalah itu contoh yang nyata sekarang yang kita lihat tuh Bang. Tapi sadar nggak mereka itu Bang? Kalau udah ketangkap masuk penjara, ditahan, semua tinggal, semua disita. Itu kan nyata sekarang sebenarnya bagi contoh. Kalau bagi yang sadar ini dengan ayat-ayat ini yang diterangkan tadi itu, Masya Allah ini nyata benar dalam kehidupan kita. Apakah kita bisa mengambil iktibar dari itu apa tidak? Terserah kepada diri kita masing-masing Bang. Masya Allah. Terima kasih Bang. Terima kasih Ayah ya. Itu kalau seorang qori baca Al-Quran kan selesai biasanya kan ada tuh kalimat terakhir Shadaqallahul Azim kan itu. Itu kan yang tadi wah benar itu ayatnya itu maha benar Allah dengan firman-Nya. Firman-Nya. Masya Allah. Itu nyata terjadi itu cuma sekarang gitu. Itu ya Ustaz Andi artinya Shadaqallahul Azim ya. Ya betul Bang, maha benar Allah. Gitu. Ya betul Bu Rita ya betul. Baik teman-teman, alhamdulillah ada bocoran Ustadz kajian besok. Ustadz Andi.
He froze. Oops. Please. Insya Allah besok masih lanjut. Maaf Pak, tadi Ibu saya nelpon. Insya Allah besok lanjut lagi mengenai tentang masih lanjutan ayat, kan ayat terakhir tadi di ayat Apa Ustaz? bin Fussilat ayat terakhir itu kenapa dibunuh, kamu kenapa kalah, nanti di ayat selanjutnya jelasin kenapa dia kalah. Oke. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Terima Semoga kasih. Ustaz Ibu sehat ya. Alhamdulillah ya. Insya Allah. Sehat semuanya. Kita doakan. Kita